Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ba'd wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, ikhwan sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan dari nasihat seorang ulama besar namanya Wahab bin Munabbih. Beliau mengutip nasihat ini dari hikmah keluarga Daud atau keluarga Nabi Daud alaihi salam. Apa kata beliau? Hakun 'alal aqil. Hak orang yang berakal itu harus memanfaatkan dari 4 waktu. Pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbuh. Waktu yang pertama adalah dia harus memanfaatkan waktunya untuk ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol dengan Allah, ya, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian sa'atun yuhasib fiha nafsah. Satu waktu juga dia harus menyediakan waktu untuk menghisap, ya, menghitung dirinya. Sudahkah pantas dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika sudah ajal yang tiba? Karena apa? Yang namanya ajal itu tidak akan pernah tertunda sedikit pun. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ajal itu tak pernah tertunda sesaat pun. Jadi ulama kita Wahab bin Munabbih ingin mengingatkan kita bahwa kita harus pandai mengatur kesempatan kita, mengatur waktu kita, menghitung-hitung diri kita bahwa apakah sudah siap kita pertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempertanggungjawabkan mata, mempertanggungjawabkan telinga, mulut kita, bahkan hati kita yang terkadang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadah kepada Allah itu seakan-akan tidak ada rasa. Ya. Seakan-akan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, setelah itu sudah selesai. Ya, itu yang kita harus hitung. Saudara-saudaraku sekalian, hitung diri kita baik-baik. Sudah siapkah diri kita ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di mana pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu mulut kita sudah terkunci. Tidak lagi bicara. Yang akan diminta pertanggungjawaban nanti adalah as-sam'ah, telinga kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kemudian di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwani. Satu waktu juga harus meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga, ya, orang tua, istri, suami, anak-anak, berkumpul dengan mereka. Ya. Sebab kehidupan dunia ini sementara dan pasti akan kita tinggalkan. Itu yang pasti. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak pasti.
Tapi yang pasti adalah dunia pasti akan kita tinggalkan. Kemudian berkumpul dengan keluarga, tentu yang kita harapkan adalah yukhbirunahu bi'uyunih bi'uyubih, ya, yukhbirunah bi'uyubih. Artinya mereka akan memberitahukan kepada kita itu tentang kekurangannya kita. Ya, tidak kita larut dalam pujian-pujian mereka, tapi kita harus berbesar diri ketika dikritik, ketika diberitahukan apa cacatnya kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita di kehidupan dunia ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sa'atun yakhlu baina nafsah wa baina ladzatiha. Ya, kita juga harus memberikan hak pada tubuh kita ini. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan, ya makan. Ya, diberikan haknya kita, tubuh kita ini. Jangan dizalimi, ya. Karena memberikan hak pada diri kita ini, yang tiga tadi yang disebutkan itu akan terasa nyaman untuk kita melakukan, ngobrol dengan Allah, menghitung diri kita, berkumpul dengan keluarga, istri, suami, anak, dan lain sebagainya, orang tua. Itu akan terasa nyaman ketika kita sudah memberikan hak pada tubuh kita, ya. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa oleh tubuh kita ini melewatinya. Jangan dipaksakan, sebab itu akan membebani diri kita sendiri. Meskipun Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani kita kecuali kita sendiri sanggup, kecuali kita sanggup untuk melewati kehidupan kita di dunia ini. Tapi terkadang ada banyak tidak bisa melewati, merasa tidak bisa melewati karena dia sendiri yang membebani dirinya, ya. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, berikan hak pada tubuh kita, jangan bebani pada sesuatu yang tubuh kita ini tidak sanggup untuk memikulnya. Mudah-mudahan nasihat yang saya kutip dari seorang ulama, Wahab bin Munabbih, itu bisa lebih menyadarkan diri kita tentang tugas kita yang sebenarnya di kehidupan dunia ini. Sekali lagi, di kehidupan dunia ini adalah tidak pasti, dan yang pasti adalah kita pasti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia ini. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.